Inilah fakta tentang kekuasaan alam. Merinding saya setelah mendengar kesaksian orang mati suri ini. Merinding serta menangiskah kalian sesudah membaca cerita nyata kesaksian orang mati suri ini? Mudah-mudahan cerita ini bisa jadikan pelajaran untuk kita yang masihlah hidup di dunia ini. Dia yaitu Aslina. Aslina yaitu warga Pekanbaru yang mati suri 24 Agustus 2006. Lantas, gadis berusia sekitaran 25 itu memberi kesaksian waktu nyawanya dicabut serta apa yang disaksikan ruhnya waktu mati suri. Sebelumnya Aslina berikan kesaksian. Pamannya Rustam Effendi memberikan penjelasan pembuka. Aslina berasal dari keluarga simpel. Ia sudah yatim, mulai sejak kecil cobaan telah datang pada dianya. Pada usia 7, badannya terbakar api sampai harus melakukan 2 operasi. Mendekati usia SMA ia termakan racun. Tersebab itu ia menanggung derita sepanjang 3. Pada usia 20, ia terserang gondok hipertiroid. Gondok itu mengakibatkan sebagian rusaknya pada jantung serta matanya. Lantaran penyakit gondok itu jadi Jumat 24 Agustus 2006 Aslina melakukan check up atas gondoknya di tempat tinggal sakit di Jakarta. Kemudian hasil kontrol menyebutkan penyakitnya di ambang batas sampai belum dapat dioperasi. Kalau dioperasi jadi bakal berlangsung pendarahan, terang Rustam. Oleh karenanya Aslina cuma diberi obat, tapi kondisinya tetaplah lemah. Malamnya Aslina gelisah luar biasa, serta sangat terpaksa pamannya membawa Aslina kembali pada Jakarta sekitaran jam 12 malam itu. Ia dimasukkan ke unit kritis darurat UGD. Waktu itu detak jantungnya serta napasnya sesak. Lantas ia dibawa keluar UGD masuk ke ruang perawatan. Aslina seperti orang ombak, mendekati sakratul maut. Lantas saya sampaikan kalimat thayyibah serta syahadat. Kemudian dalam pandangan saya Aslina hembuskan nafas paling akhir, katanya. Selesai Rustam berikan pengantar, lantas Aslina memberi kesaksiannya. Mati yaitu tentu, kita ini calon-calon mayat, calon penghuni pendam. Demikian ia memulai kesaksiannya sesudah menerapkan semua hadirin yang penuhi Grand Ballroom Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru tersebut membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga memberikan nasihat jamaah untuk memantapkan iman, amal serta ketakwaan sebelumnya mati datang. Saya sudah rasakan mati, tutur anak yatim itu. Hadirin terpaku mendengar kesaksian itu. Sungguh, lanjut dia, sangat sakit mati itu. Dikisahkan, rasa sakit saat nyawa dicabut itu seperti sakitnya kulit hewan ditarik dari daging, dikoyak, bahkan juga lebih sakit lagi. Terasa malaikat mencabut nyawa dari kaki kanan saya, imbuhnya. Di waktu itu ia pernah diajarkan oleh pamannya kalimat thayyibah. Saat di ujung napas, saya berzikir, katanya, sungguh sakitnya. Pak, Bu, ulangnya di hadapan kian lebih 300 alumni ESK Pekanbaru, disibakan. Saat ruhnya sudah tercabut dari jasad, ia melihat di sekitarnya ada dokter, pamannya serta juga lihat jasadnya yang terbujur. Kemudian datang 2 malaikat serba putih mengatakan, Assalamualaikum, pada ruh Aslina. Malaikat itu besar, bila menelepon, jantung rasanya ingin copot, gemetar. Tutur Aslina mencerita pengalaman matinya. Lantas malaikat itu ajukan pertanyaan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, di mana kiblatmu, serta siapa nama orang utanmu?
Ru Aslina menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Lantas ia dibawa ke alam barzah. Tak ada rekan terkecuali Amal. Lebih Aslina yang Ahad malam itu kenakan pakaian serba hijau. Seperti pernyataan pamannya, Aslina bukan seorang kader, namun malam itu ia tampak memberi kesaksian seperti seseorang mubalighah. Di alam barzah ia melihat seorang ditemani oleh sosok yang mukanya berkudis, tubuh berbulu serta keluarkan bau busuk. Mungkin saja sosok tersebut yaitu amal jelek dari orang itu. Lalu Aslina melanjutkan, "Bapak, Ibu, ingatlah mati." Sekali lagi ia mengajak hadirin untuk bertaubat dan beramal sebelumnya ajal menjemput. Di alam barzah, ia melanjutkan kesaksiannya. Ru Aslina dipimpin oleh 2 orang malaikat. Waktu itu ia menginginkan sekali bersua dengan ayahnya. Lantas ia memanggil malaikat itu dengan ayah. "Wahai Bapak, dapatkah saya bertemu dengan Bapak saya?" tanyanya. Lantas nampaklah satu sosok. Ru Aslina tidak mengetahui sosok yang berumur pada 17-20 itu. Sebab ayahnya wafat waktu berumur 65. Nyatanya memanglah benar, sosok muda itu yaitu ayahnya. Ru Aslina mengatakan salam ke ayahnya dan berkata, "Wahai Bapak, janji saya sudah tiba." Mendengar itu bapak saya menangis. Lantas ayahnya berkata pada Aslina, "Pulanglah ke tempat tinggal, kasihan adik-adikmu." Ru Aslina juga menjawab, "Saya tidak bisa pulang, lantaran janji sudah sampai." Selesai bercerita dialog itu, Aslina mengingatkan kembali pada hadirin kalau alam barzah dan akhirat itu benar-benar ada. Alam barzah, akhirat, surga dan neraka itu benar ada. Akhirat yaitu abadi, katanya bak seorang kader. Setelah dialog antara Ru Aslina dan ayahnya, ayahnya tersebut menunduk. Lalu 2 malaikat memimpinnya kembali. Ia bertemu dengan perempuan yang beramal soleh yang mukanya bercahaya dan harum. Lalu Ru Aslina dibawa kursi yang empuk dan didudukan di kursi tersebut. Di sebelahnya ada seorang perempuan yang menutup aurat. Wajahnya cantik. Ru Aslina bertanya kepada perempuan itu, "Siapa kamu?" Lalu perempuan itu menjawab, "Akulah Amal, kamu." Selanjutnya ia dibawa bersama 2 malaikat dan amalnya berjalan menelurusi lorong waktu melihat penderitaan manusia yang disiksa. Di sana ia melihat seorang laki-laki yang memikul besi yang sangat berat, tangannya dirantai ke bahu, pakaiannya koyak-koyak dan baunya menjijikkan. Ru Aslina bertanya pada amalnya, "Siapa manusia ini?" Amal Aslina menjawab, "Orang tersebut ketika hidupnya suka membunuh orang, lalu dilihatnya orang yang kulit dan dagingnya lepas." Ru Aslina bertanya lagi ke amalnya tentang orang tersebut. Amalnya mengatakan bahwa manusia tersebut tidak pernah salat. Selanjutnya tampak pula oleh Ru Aslina manusia yang dihujamkan besi ke tubuhnya. Ternyata orang itu adalah manusia yang suka berzina. Tampak juga orang saling bunuh. Manusia itu ketika hidup suka bertengkar dan mengancam orang lain. Dilihatkan juga pada Ru Aslina, orang yang ditusuk dengan 80 tusukan. Setiap tusukan ada 80 mata pisau yang tembus ke dadanya. Lalu berlusiaan darah. Orang tersebut berteriak dan tidak ada yang menolongnya. Ru Aslina bertanya pada amalnya, dan dijawab orang tersebut adalah orang juga suka membunuh. Ada pula orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh. Orang tersebut adalah anak yang durhaka dan tidak mau memelihara orang tuanya ketika di dunia. Perjalanan menelusuri lorong waktu terus berlanjut. Sampailah Ru Aslina di malam yang gelap, kelam dan sangat pekat sehingga 2 malaikat dan amalnya yang ada di sisinya tak tampak. Tiba-tiba muncul suara orang mengucap,
Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang mengalungkan sesuatu di lehernya. Kalungan itu ternyata tasbih yang memiliki biji 99 butir. Perjalanan berlanjut, ia nampak tepak tembaga yang sisi-sisinya mengeluarkan cahaya. Di belakang tepak itu ada gambar Ka'bah. Di dalam tepak ada batangan emas. Ruh Aslina bertanya pada amalnya tentang tepak itu. Amalnya menjawab tepak tersebut adalah husnul hatimah. Husnul hatimah secara literal berarti akhir yang baik, yakni kondisi di mana manusia pada akhir hayatnya dalam keadaan berbuat baik. Selanjutnya Ruh Aslina mendengarkan azan seperti azan di Mekah. Ia pun mengatakan kepada amalnya, "Saya mau salat." Lalu dua malaikat yang memimpinnya melepaskan tangan Ruh Aslina. "Saya pun bertayamum. Saya salat seperti orang-orang di dunia salat," ungkap Aslina. Selanjutnya ia kembali dipimpin untuk melihat Masjid Nabawi. Lalu diperlihatkan pula kepada Ruh Aslina makam Nabi Muhammad. Di makam tersebut batangan-batangan emas di dalam tepak husnul hatimah itu mengeluarkan cahaya terang. Berikutnya ia melihat cahaya seperti matahari tapi agak kecil. Cahaya itu pun bicara kepada Ruh Aslina, "Tolong kau sampaikan kepada umat untuk bersujud di hadapan Allah." Selanjutnya Ruh Aslina menyaksikan miliaran manusia dari berbagai abad berkumpul di satu lapangan yang sangat luas. Ruh Aslina hanya berjarak sekitar 5 meter dari kumpulan manusia itu. Kelompok manusia itu mengatakan, "Cepatlah kiamat, aku tak tahan lagi di sini ya Allah." Manusia-manusia itu juga memohon, "Tolong kembalikan aku ke dunia. Aku mau beramal." Begitulah di antara cerita Aslina terhadap apa yang dilihat ruhnya saat ia mati suri. Dalam kesaksian itu senantiasa mengajak hadirin yang datang pada pertemuan alumni ESK itu untuk bertaubat dan beramal soleh serta tidak melanggar aturan Allah. Apa yang disampaikan Aslina mungkin bukti yang ditunjukkan Allah kepada kita semua, ujarnya. Menanggapi kesaksian Aslina yang melihat orang-orang berteriak ingin dikembalikan ke dunia dan ingin beramal serta penelitian Raymond yang menyebutkan, "Aku ingin agar aku dapat kembali dan membatalkan semuanya." Legisan mengutip ayat Al-Quran Surat Al-Mu'minun 23 ayat 99-100. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia 99, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. 100 sebagai penguat dalil agar manusia bertaubat. Dikutipkan juga Quran Surat Az-Zumar ayat 39, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah padanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong." Thank you.